adalah mata kuliah yang mencerminkan kompetensi kejurusanan. Hari ini, pagi ini, di hadapan para penguji, kawan-kawan harus membuktikan bahwa itu semua telah kawan-kawan kuasai, sehingga kami menjadi tenang melepas kalian, kawan-kawan semua sebagai calon sarjana nanti. Tentu akan menjadi ironi, kawan-kawan sebentar lagi menjadi sarjana, tetapi tidak tahu apa mata kuliah yang telah dipelajari, tidak paham apa mata kuliah yang telah dipelajari selama kurang lebih 8 semester, kawan-kawan bergelut dengan iklim akademik di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Berikutnya tentu yang namanya ujian selalu dihadapkan pada dua hal. Ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Bagi yang lulus jangan jumawa, merasa hebat dan berbangga diri. Kelulusan kawan-kawan juga tidak lepas dari dorongan banyak pihak. Orang tua kawan-kawan, dosen kawan-kawan, kemudian teman-teman sendiri. Jadi keberhasilan seseorang sampai pada puncak tertentu itu tidak mutlak sebagai keberhasilan diri, tetapi ada berkelindan peran dari banyak orang yang menghantarkan kawan-kawan bisa lulus. Karena itu bila lulus nanti jangan sombong dan angkuh, syukuri kelulusan dengan berterima kasih pada orang-orang yang telah menghantarkan kawan-kawan pada puncak komprehensif ini. Ada dosen pembimbing, ada dosen penguji tentunya nanti, ada kawan dekat, itu yang mensupport dan lain sebagainya. Pada mereka itu harus sampaikan terima kasih. Hati-hati jangan sampai setelah ujian komprehensif nanti pada penguji tidak ada basa-basi sedikit pun mengucapkan terima kasih. Bila nanti kawan-kawan tidak lulus, jangan patah hati. Sebab ketidaklulusan bagian dari kasih sayang dosen dan kasih sayang semuanya yang diposisikan pada tempat yang memang agak kurang menyenangkan. Sesungguhnya ketika tidak lulus itu masih bagian dari kasih sayang, gitu. Dari kasih sayang kami supaya kawan-kawan sadar diri, sadar posisi dan sadar fungsi. Karena namanya ujian adalah evaluasi. Kadang orang untuk sadar harus dievaluasi dan evaluasi membangun kesadaran tidak hanya pada kutub positif tapi yang negatif. Jadi bila nanti ada yang tidak diluluskan, belajar berbesar hati, introspeksi diri. Sebab kalau memang berkualitas, pasti semesta akan menghantarkan kawan-kawan lulus. Tapi kalau kawan-kawan tidak berkualitas, semesta pun akan menghantarkan kawan-kawan tidak lulus. Dan itu bagian dari membangun kesadaran diri. Nah, tetapi apapun yang terjadi sebagai orang tua di Prodi, kami dan Pak Wes, saya dan Pak Wes, juga dosen penguji lain sangat menghendaki di ujian komprehensif pagi hari ini kawan-kawan semuanya lulus. Supaya kawan-kawan bisa lanjut pada tahap berikutnya. Jangan tanyakan integritas saya dan Pak Wes dalam membela kalian semua. Ya. Jangan tanyakan integritas jurusan dalam menghantarkan kalian semua bisa ke ujian komprehensif pada pagi hari ini. Ya. Berbagai macam hal kami lakukan segalanya untuk dipermudah bagi kawan-kawan semua. Sebab prinsip dasar kami dan Pak Wes di Prodi KPI, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kami tidak akan ada logika kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah, itu sudah kita buang jauh-jauh. Ya, karena itu, insya Allah kawan-kawan semua mudah-mudahan pagi hari ini kawan-kawan ujian komprehensifnya bisa lulus semuanya. Kepada Bapak Ibu dosen yang hari ini diwakili oleh Pak Ridwan bisa hadir, kami memohon Pak Ridwan dengan segala keadaan anak-anak kami di KPI, mudah-mudahan diujinya nanti bisa dihantarkan untuk lulus semua. Sehingga hari ini tanggal 28 Juli tepat pada hari Kamis menjadi hari yang bersejarah bagi kawan-kawan karena kawan-kawan sudah bisa meraih satu tangga untuk program sarjana di Prodi KPI. Nah, Pak Wes, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentu nanti bila kawan-kawan diumumkan lulus komprehensif, segera tempuh tahap berikutnya untuk menyelesaikan program studi ini. Yang sedang bimbingan skripsi, selesaikan segera bimbingan skripsinya. Kemudian yang belum ujian tahfidz segera siap-siap untuk ujian tahfidz dan setelah itu maju pada tahap berikutnya. Gitu. Kemudian terakhir saya minta pada Pak Ridwan Rustandi untuk bisa memberikan nasihat bagi kawan-kawan yang mau diuji komprehensif pagi hari ini, beri kawan-kawan pencerahan, juga beri bekal mereka supaya bisa siap menghadapi ujian komprehensif ini. Itu saja Pak Wes yang bisa saya sampaikan. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ujian komprehensif pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2021 pada Majelis 2. Kita sama-sama buka dengan membaca Quran surah Al-Fatihah ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian. Selamat mengikuti ujian komprehensif. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran pada kita semua. Sekian, wallahu waliyul taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Ketua Jurusan yang sudah memberikan pengarahan. Jadi mohon nanti diperhatikan betul ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh beliau, sehingga kita Anda semua sudah bisa betul-betul maksimal mengikuti ujian komprehensif pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya mohon kesediaan Pak Ridwan Rusandi untuk memberikan nasihat mungkin ya, sekaligus doa dalam acara pembukaan ini, sehingga memberi semangat, motivasi bagi teman-teman kita untuk semakin bisa menyiapkan dirinya dalam menghadapi ujian komprehensif pada kesempatan hari ini. Begitu, dipersilakan Pak Ridwan. Duh, saya deui sanes, Pak. Saya deui, mangga. Ya deui. Siap, nuhun Pak Sekjur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Am hasibal ladziina ya'maluna sayyi'ati ayyasbiquna sa'a ma yahkumun. Surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 4. Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rekan-rekanku sekalian, seluruh mahasiswa dan mahasiswi di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, serta sejawat, para ibu, bapak dosen, staf di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah sama-sama mengikuti acara pembukaan secara virtual dalam rangka ujian komprehensif sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Jurusan. Tentunya rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang penting kemudian kita perhatikan, bahwa pada hakikatnya ujian adalah bagian dari sunatullah, sesuatu yang pasti akan menimpa siapapun begitu. Hal ini telah Allah pertegas dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 4 sebagaimana yang tadi saya bacakan. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu mengira bahwa pada saat dia menyatakan amanna, aku telah beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, maka sekali-kali mereka tidak akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh ujian itu telah nampak, telah nyata dirasakan oleh orang-orang sebelum kita. Fala ya'lamanna alladziina shadaqu, sehingga sungguh nyata mana di antara kita yang betul-betul meyakini, membenarkan keimanan kita, bagian dari orang-orang yang sidik, wala ya'laman al-kadibin, dan mana di antara kita yang hanya sekedar mendustakan ayat-ayat Allah. Rekan-rekan sekalian, kalau kita berkontemplasi, sudah hampir 2 tahun lamanya kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Segala aktivitas kita tersubstitusi. Yang tadinya serba bertatap muka, pada akhirnya mau tidak mau kita harus membiasakan diri, membangun habit-habit baru. Bagaimana kita terbiasa memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi ini
untuk aktivitas-aktivitas pembelajaran kita. Tidak terkecuali dalam konteks lingkungan kampus kita tercinta ini. Tentu ada berbagai upaya yang telah kita laksanakan bersama. Baik secara institusional, dalam hal ini Pak Kajur, Pak Sekjur begitu, sebagai pupuhu istilahnya begitu, di komunikasi dan penyiaran Islam, para ibu dan bapak dosen, para tenaga kependidikan, dan tentunya rekan-rekan sekalian sebagai mahasiswa juga bagian dari elemen yang sentral. Bagaimana memastikan segala bentuk pembelajaran, segala bentuk pendidikan, segala bentuk pengajaran yang kita lalui hari ini tentu tetap berlangsung di tengah keterbatasan yang kita hadapi hari ini. Tentu kita sadar, sehebat apapun teknologi yang ada, secanggih apapun rekayasa teknologi yang diciptakan, tidak ada yang lebih canggih daripada kekuasaan Allah. Hal ini telah pertegas, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit. Di atas orang yang pandai ada yang lebih pandai. Di atas mereka yang merasa paling pandai ada Allah yang maha pandai. Janganlah kita seperti Korun, janganlah kita seperti Haman, janganlah kita seperti Fir'aun yang merasa congkak dengan kekuasaan, dengan kepandaian, dengan harta yang dimilikinya, tanpa mau melakukan proses down to earth, gitu istilahnya. Tidak mau membumi dengan sesama. Maka pada hakikatnya, ujian yang kita hadapi hari ini adalah bagian dari sunatullah yang harus kita hadapi dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki. Dan ini adalah bagian dari bagaimana kita meningkatkan derajat kita sebagai manusia yang beriman dan berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rekan-rekan sekalian, saya pun mengalami betul bagaimana 7 tahun ke belakang, 8 tahun ke belakang, saya merasakan berada di posisi rekan-rekan sekalian. Hadirlah Pak Dr. Aang, hadirlah Pak Dr. Uwes, hadirlah guru-guru kita tercinta di jurusan komunikasi penyiaran Islam, yang selalu memberikan support, yang selalu memberikan motivasi, bahwa ini adalah bagian dari tahap kehidupan yang harus kita lalui. Maka segala cita-cita kita semuanya bersinggungan dengan segala itikad baik kita, dan tentunya doa-doa dari orang-orang sekitar kita. Maka rekan-rekan sekalian, salah satu tips yang penting kemudian kita amalkan dalam setiap ruang dan waktu, bagaimana pada saat kita menyelesaikan setiap ujian ini, tidak boleh lupa kontribusi dari orang-orang sekitar kita, terutama orang tua dan guru kita. Yakinlah doa-doa mereka lah yang akan menghunjam ke dasar bumi dan akan tinggi ke langit, akan menembus batas-batas semesta ini dan akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan segala ikhtiar yang kita lakukan di tengah keterbatasan ini adalah bagian ketawakalan kita kepada Allah. Ikhtiar yang kita lakukan adalah bagian dari upaya untuk mengakui segala kekuasaan Allah. Tidak ada manusia yang lebih kuat selain daripada apa yang telah Allah tetapkan. Maka yakinlah, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit, di atas orang yang pandai ada Allah yang maha pandai. Dan yakinlah setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian komprehensif ini hanya simulasi, di mana pada saat kita berada dalam kehidupan ini, dalam satu posisi, kita kemudian diberikan ujian oleh lembaga kita agar semakin meningkat derajat kita. Tapi yakinlah ada ujian yang lebih luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ujian yang lebih luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita menjadi manusia yang kuat, tidak hanya di dunia, tapi kuat juga di akhirat. Mudah-mudahan kita bagian dari mukhlisin lahuddin, bagian dari abdan syakuron, bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita peroleh untuk senantiasa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan mudah-mudahan kita bagian daripada itu semua. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan segala upaya kita diberikan kelancaran, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan ilmu yang kita peroleh, dengan ilmu yang bermanfaat terhadap sesama. Billahi fisabilil haq, wa may yadzakkaru ila ulul albab, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Ridwan Rustandi yang sudah memberikan pencerahan ya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyerap apa yang tadi sudah disampaikan, dan tentu saja mohon bisa memaksimalkan diri untuk ujian, jangan sampai terlena bahwa karena masa pandemi belum menganggap akan dimudahkan di dalam ujiannya. Tetap untuk ujian itu akan sangat dibutuhkan persiapan yang sangat maksimal. Dan sebagai informasi yang perlu diperhatikan, mungkin juga di grup sudah disampaikan bahwa Anda dimohon nanti untuk menyiapkan screenshot ya. Jadi ketika diuji jangan sampai lupa screenshot bersamaan dengan pembimbing, dengan penguji ya. Terus setelah itu kemudian juga segera melaporkan bila ada penguji yang tidak bisa hadir atau tidak bisa melakukan ujian, segera menyampaikan kepada panitia. Dan kontak lebih dahulu dosen pengujinya. Jadi dituntut untuk bisa aktif ya. Kemudian untuk nanti terakhir tidak akan ada penutupan ya. Jadi penutupannya akan disampaikan di grup dan sekaligus juga nilai. Hingga tidak ada lagi kegiatan seperti ini. Jadi untuk ujian komprehensif hanya ada pembukaan, setelahnya nanti langsung disampaikan oleh panitia, oleh Pak Agi berkaitan tentang pengumuman termasuk hasil nilainya. Dan jangan lupa bahwa ujian komprehensif ini hanya tahapan semifinal. Ya. Finalnya itu tetap ada di sidang munaqosyah sebagai bukti bahwa Anda sudah selesai dalam proses perkuliahan di jurusan KPI UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi terus ngebut, selesai ujian ini, lanjutkan untuk menyelesaikan skripsinya sampai ke sidang munaqosyah yang mudah-mudahan kalau semester 8 atau semester 10 di bulan Agustus besok itu semuanya sudah ikut, sudah bisa menyelesaikan studinya sehingga dianggap sebagai tepat waktu kalau yang semester 8. Mungkin ada tambahan dari Pak Agi atau dari Pak Ang? Karena saya dan Pak Ang tidak menguji kalau tidak salah ya. Jadi saya nguji ngeganti yang Ko Jujun karena tidak bisa. Oh iya. Nanti silakan kalau yang diuji oleh Pak Ang melanjutkan untuk medianya. Ada kesepakatan termasuk juga dengan penguji yang lainnya akan memanfaatkan media apa. Yang penting bisa nyaman, kemudian bisa maksimal dan lancar dalam proses ujiannya. Ada tambahan Pak Agi? Cekap Bapak. Baik, kalau sudah tidak ada lagi tambahan, mungkin informasi dari panitia nanti disampaikan melalui grup saja ya. Yang diuji saya langsung, Pak. Yang diuji saya langsung sekarang. Ya. Yang diuji oleh Pak Ang langsung menghubungi, nanti teknisnya disampaikan melalui grup. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan Anda semuanya bisa diberi nilai yang terbaik dan lulus dalam ujian kesempatan hari ini. Saya mohon maaf kalau sekiranya ada kekurangan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rap.